untuk kelas Bahasa Indonesia. Bersama saya Hafizah SPD. Alhamdulillah anak-anak ibu dapat berjumpa kembali dengan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu, jumpa lagi dengan ibu pada hari ini. Masih semangat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Kompetensi dasar kita pada hari ini 3.7, yaitu mengidentifikasi informasi berupa kritik, sanggahan, atau pujian dari teks tanggapan, lingkungan, hidup, kondisi sosial, atau keragaman budaya, dan lain-lain yang didengar atau dibaca. Indikator kita ada 37.1 menemukan informasi yang disampaikan dalam teks tanggapan kritis. 37.2 mengidentifikasi informasi berupa kritik, sanggahan, pujian dalam teks tanggapan kritis. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini melalui pendekatan STEAM dan model pembelajaran problem-based learning, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi teks tanggapan kritis dan ciri-ciri teks tanggapan kritis dengan tepat serta menunjukkan sikap santun, disiplin, peduli, dan bertanggung jawab. Tanggapan berupa kritik dan pujian itu apa ya anak-anak ibu? Betul sekali jawaban dari anak-anak ibu. Jadi beda antara kritik dan pujian. Kritik merupakan ungkapan tidak setuju yang dilengkapi dengan alasan yang membangun, bukan menjatuhkan. Ingat ya, yang membangun bukan menjatuhkan. Sedangkan pujian, ungkapan rasa setuju mengenai suatu hal. Pujian ini dapat berupa penghargaan atau sanjungan. Merupakan penghargaan atau sanjungan. Ingat ya. Kira-kira teks tanggapan itu apa ya anak-anak ibu? Ada yang tahu? Oke, betul sekali jawabannya. Pengertian dari teks tanggapan adalah suatu bacaan yang berisi tentang gagasan yang disampaikan oleh seseorang mengenai persoalan yang sedang terjadi. Seringkali teks tanggapan kritis digunakan dalam perdebatan atau diskusi di dalam organisasi atau forum yang sedang membahas sebuah isu terkini. Jadi, teks tanggapan itu merupakan bahasan tentang isu kritik, merupakan ungkapan ketidaksetujuan terhadap suatu hal yang dilengkapi alasan. Contohnya, hasil fotomu ini kurang menarik karena tidak fokus dan pengambilan angle yang salah. Sedangkan pujian, ungkapan rasa setuju mengenai suatu hal. Contoh, puisi karya seperti Jaka Damono begitu sederhana namun menyentuh sehingga tak jarang pembaca terharu bahkan sampai menangis. Jadi ada perbedaan antara kritik dan pujian. Dan contoh dari kritik dan contoh pujian itu jauh berbeda. Ingat ya anak-anak ibu, apa itu kritik dan apa itu tujuan, ungkapannya pun jauh berbeda antara kritik dan pujian. Kritik merupakan ungkapan ketidaksetujuan, sedangkan pujian merupakan ungkapan rasa setuju mengenai suatu hal. Sudah jelas anak-anak ibu di mana perbedaannya? Oke, sekarang kita lanjut. Ciri-ciri teks tanggapan. Yang pertama, membuat tanggapan terhadap fenomena yang terjadi di sekitar dengan disertai fakta dan alasan. Yang kedua, sopan, logis, dan jelas. Yang ketiga, terdapat penilaian kekurangan dan kelebihan. Yang keempat, terdapat saran. Tujuan dari teks tanggapan untuk memberikan penilaian tentang kelebihan dan kekurangan dari sebuah teks dan juga disertai dengan saran. Penilaian yang dilakukan haruslah objektif, sopan, logis, dan jelas. Jadi dia bersifat objektif, sopan, logis, dan jelas. Itu merupakan tujuan dari teks tanggapan. Fungsi teks tanggapan. Yang pertama, memberikan kritik membangun yang bisa digunakan untuk membantu suatu hal agar dapat diselesaikan atau menjadi lebih baik.
Yang kedua, mengapresiasi sebuah karya maupun hal yang dikerjakan oleh seseorang secara detail dan sejelas mungkin. Yang ketiga, memberikan saran kepada sebuah hal atau persoalan lewat cara yang terarah, sistematis, dan terbaik sehingga pujian atau kritikan tidak terasa semu serta bisa dipertanggungjawabkan atau bersifat objektif. Yang keempat, sarana atau wahana dari hal yang ditanggapi supaya sesama pemuji atau pengkritik bisa berdialog dengan lebih baik lewat konteks deskripsi serta penilaian yang diberikan oleh teks tanggapan. Itu merupakan fungsi dari teks tanggapan. Jenis-jenis teks tanggapan. Yang pertama, tanggapan positif berupa pujian. Tanggapan yang berisi pernyataan, pengakuan, dan apresiasi sedalam-dalamnya terhadap kebaikan atau keunggulan suatu karya atau hal yang memang dianggap sangat baik dalam penilaian penanggapnya. Yang kedua, tanggapan negatif berupa kritik. Tanggapan yang berisi ungkapan mengenai baik buruk sesuatu. Kritik bisa juga diartikan pernyataan kencaman atau tanggapan yang disertai dengan uraian atau pertimbangan baik buruknya sesuatu. Jadi ada perbedaannya antara positif dan negatif. Yang ketiga, tanggapan berupa saran merupakan alternatif yang lebih baik dalam kondisi dan situasi apapun dalam menanggapi dengan santun karena dapat memberikan kritik membangun, bukan hanya mengumbar kesalahan suatu karya atau hal saja. Namun, tanggapan model apapun itu, pujian maupun kritik tajam sekalipun, keduanya tetap harus disampaikan dengan cara yang santun dan memiliki saran yang ditunjukkan bagaimana cara memperbaiki atau mengembangkan hal yang ditanggapi. Ini merupakan jenis-jenis dari teks tanggapan. Jadi ada 3 jenisnya. Ingat ya anak-anak ibu.